duizend bloed. Het vaderland vertrouwen blijf ik tot in den dood. Kebun Raya Bogor selain menyimpan keindahan, juga menyimpan cerita sejarah yang penuh misteri. Selain makam istri Prabu Siliwangi dan putrinya Solendang Galuh Pakuan, serta tempat patilasan sang proklamator Bung Karno di sebuah tempat yang sepi di tengah hutan kebun raya. Pohon-pohon tua yang berusia ratusan tahun menjadi saksi terciptanya sebuah ekosistem botani terbesar yang ada di kota Bogor. Jauh dari pintu masuk Kebun Raya Bogor, terdapat pula situs patung sapi Arcanandi dan arca Dewa Siwa dan Dewa Ganesha yang bersanding dengan patung sapi tersebut. Prasasti batu yang berisi tulisan kuno di dekat arca tersebut. Terdapat pula monumen Lady Raffles yang dibangun oleh seorang Letnan Jenderal Gubernur Belanda yang juga merupakan perintis Kebun Raya Bogor. Monumen itu dibangun untuk mengenang istrinya yang meninggal pada tahun 1814. Di dalam kebun raya juga ada pemakaman Belanda ya. Nah, ini jalan menuju ke pemakaman Belanda. Nah, terlihat teman-teman dari sini. Itu pemakamannya. Assalamualaikum. Nah, coba kita lewat jalan ininya aja dulu. Di sekelilingnya adem, teduh, dikelilingi oleh pohon bambu yang rindang. Nah, inilah teman-teman komplek pemakaman Belandanya. Ada spot-spot foto juga di sekeliling sini. Di sini adalah tempat pemakaman para pendiri kebun raya waktu zaman Belanda. Ada gubernur jenderal, ada juga para aktivis biologi. Nisan-nisan putih yang berdiri tegak menyimpan
kisah hidup para pejabat, ilmuwan, dan para bangsawan. Pemakaman itu menjadi tempat peristirahatan terakhir lebih dari 42 orang Eropa yang meninggal di Bogor. Seorang gubernur jenderal, ahli hukum, para ahli biologi, dan administrator toko obat di zaman Belanda yang dimakamkan di tempat tersebut.